Ubur-ubur ikan lele. Shalom le. Haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa nih tuh. Megah sekali nih ya. Pertama kali saya di gereja yang baru ini. Allah yang luar biasa bagi saya dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya. Saya dan keluarga mengucap syukur atas apa yang Tuhan buat bagi kita semua. Saya ingat ada sebuah kalimat di dalam tembok penjara di Eropa, saudara. Ini sudah dicermakan ya. Sebuah kata mengatakan, aku percaya adanya matahari meskipun ia tidak menyinariku. Aku percaya adanya kasih meskipun aku tidak merasakannya. Aku percaya adanya Allah meskipun ia berdiam diri. Menurut saudara, situasi orang ini yang menulis ini sedang apa itu? Apa yang dirasakan? Ini tulisan ini di tembok penjara ya, di tembok penjara di Eropa seperti ini. Ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya. Mungkin mengalami depresi, iya. Mungkin mengalami hal-hal yang tidak enak, iya dialami. Tapi ini gambaran sebuah iman yang baru timbul ya. Bahkan iman sejati itu. Dia menggambarkan bahwa meskipun dia tidak melihat, tapi sesuatu itu ada. Ya, meskipun dia tidak melihatnya, ada yang dia punya. Ini adalah sebuah gambaran iman yang sejati itu. Nah, pada pagi hari ini saya mulai dari ini saudara, saya memberikan khotbah, judul saya adalah saat merasa diri. Ya, next slide. Ya. Saat kita merasa Tuhan berdiam diri. Ya, kenapa saya kasih gambar seperti itu merasa? Ya sebenarnya Tuhan tidak berdiam diri, saudara. Makanya itu warna merah itu adalah perasaannya manusia itu. Kita sering mengalami hal-hal yang saat Tuhan kok sepertinya nggak ada ya. Saya sudah berdoa bertahun-tahun ini kok nggak ada jawabannya ya. Kemana nih beliaunya ini ya? Saat kita merasa, mungkin kita tidak merasakan apa ya? Sudah rajin ke gereja ini, sudah berdoa pula. Tapi mana jawaban Tuhan? Di mana? Nah, ini kita akan belajar bersama ya. Seorang tokoh di Perjanjian Lama, Yusuf adalah. Kita baca ayatnya dulu ya. Satu ayat aja karena ini sebuah cerita yang panjang. Saya baca di satu ayat aja. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Yusuf juga mengalami seperti orang tadi yang orang Eropa tadi di penjara. Yusuf juga mengalami merasa seolah-olah Tuhan berdiam diri. Tuhan di mana? Saat Yusuf di dalam sumur dibuang sama saudara-saudaranya. Ya, Tuhan ada di mana? Saat dia dijual 20 sikal perak ke orang Median menjadi budak. Tuhan ada di mana waktu dia bekerja sebagai budak? Padahal dia ini sudah Tuhan pilih, memiliki visi yang luar biasa ya, bahwa dia diberikan mimpi, saudara-saudaranya itu tunduk ya. Singkatnya dia memiliki visi yang luar biasa, tapi perjalanannya tuh, waktu dia dibuang itu, bayangkan adik saudara-saudaranya sendiri yang mengkhianati dia dibuang di dalam sumur. Di dalam sumur sama kayak so dekat dengan kematian, saudara. Itu nggak bisa. Sumur zaman dulu lagi, bukan sumur sekarang masih ada gorong-gorongnya ya. Kalau sumur zaman dulu nggak ada. Tuhan ada di mana saat dia di dalam sumur? Tuhan ada di mana saat dia dijual sebagai budak? Tuhan ada di mana saat dia bekerja sebagai budak? Tuhan di mana saat dia difitnah sampai dia harus dipenjara? Padahal dia tidak pernah melakukan hal yang salah. Nah ini yang kita akan pelajari bersama, situasi yang sering kita hadapi saudara. Meskipun kita sudah ada embel-embel PDP, masih merasa itu Tuhan itu kadang-kadang seperti hilang dalam kehidupan kita. Ya saat kita menghadapi, saya usaha ini kok mentok ya, pindah ke sini kok mentok ya, ini kok tidak sukses ya, ini kok sepertinya di dalam bak putar-putar di situ nggak ada kemajuan apa-apa. Nah ini yang kita harus mengerti. Rancangan apa dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu, satu hal yang pertama yang kita harus sadari saudara, bahwa next,
diam bukan berarti Tuhan mengabaikan atau meninggalkan kita. Ini yang harus kita pertama kali mengerti, bahwa Tuhan itu tidak pernah diam sebenarnya. Ya, kita baca ayatnya. Ibrani. Ini kata Tuhan, saudara. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini kita pegang dulu, saudara. Ini kita pegang dulu bahwa ini sebuah janji yang Tuhan ucapkan, dan janji Tuhan, bukan janji manusia dia. Bukan janji kampanye, saudara. Janji betul-betul bahwa janji yang akan ditepati, karena Allah, kita tahu Allah setia. Ya, ini kita pegang dulu. Jadi waktu kita merasa, ya, Tuhan itu selalu ada di situ. Buktinya apa? Kita mundur lagi kembali ke tadi ke Yusuf. Waktu Yusuf dibuang di sumur, ya saudara, itu ada campur tangan Tuhan di situ. Yang secara manusia mungkin kita tidak merasa begini ya. Kadang-kadang begini, kita ini ada masalah, mungkin nilainya 100 di masalah ini. Pada hari itu Tuhan tolong mungkin 10. Itu seolah kita nggak merasa bahwa 10 itu Tuhan sudah tolong ini. Pikiran manusia bahwa kalau masalah itu selesai kalau sudah 100% hilang. Tapi di sini kita akan belajar bahwa di saat Yusuf di dalam sumur itu kan dirancangkan sama brother sisternya dia, anak saudara-saudaranya itu, bahwa dia itu mau dibunuh. Ya, Tuhan bisa merubah hati si Ruben sama si Yehuda, ya singkatnya, dia tidak jadi dibunuh. Makanya dia diangkat kembali dari sumur, dijual. Nah, poinnya apa? Waktu dia diangkat itu kan Tuhan campur tangan, dia disertai Tuhan, dia nggak jadi dibunuh. Dia diangkat, tapi masih dijual. Jadi artinya dia masih bermasalah, masih ada problema. Dia masih menghadapi bahwa hidupnya ini dijual, hidupnya ini akan menjadi budak. Tapi Tuhan ada step yang Tuhan ada di situ, yang harus kita mengerti. Bahwa Tuhan itu tidak diam. Tapi dia bisa merancangkan satu hal untuk kebaikan yang sebenarnya dia direncangkan untuk mati di situ oleh saudara-saudaranya. Dia bisa berubah. Makanya janganlah dibunuh adik kita. Itu Yehuda katakan. Kita jual aja. Itu sebuah step yang kadang-kadang manusia miss ya. Aduh Tuhan, kok masalah saya kok nggak habis-habis ini saudara. Tuhan kenapa kok masalah saya bertubi-tubi. Padahal di dalam setiap langkah kehidupan kita Tuhan ada di situ. Tuhan menyertai itu. Ini satu contoh bahwa dia diangkat dari sumur adalah campur tangan Tuhan. Meskipun masih mau dijual, meskipun masih dalam problema, itu sudah ada. Next ayatnya kita baca. Ya, waktu dia dijual pun, ya, waktu dia dijual, waktu dia kerja sebagai budak, ini budak ini saudara, jelek sekali ya, sama kayak hewan piaraan, saudara, tidak memiliki hak sama sekali, nol haknya, nggak ada haknya bagi dia. Nah, dia mendapat kasih dari tuannya. Ini sebuah privilege, sebuah poin bahwa Tuhan ada di situ lagi. Meskipun dia ini masih bukan orang bebas, bukan orang merdeka. Dia masih seorang budak. Ya, seorang budak yang tidak memiliki hak sama sekali. Cuma ada kewajiban yang dikerjakan, tapi dia nggak ada haknya. Tapi Tuhan ada di situ. Ini poinnya katakan bahwa saat kita merasa nggak ada Tuhan, Tuhan itu sebenarnya ada. Cuma orang tidak sadar bahwa ini adalah Tuhan punya campur tangan. Ini adalah ya Tuhan membantu kita. Kadang kita tidak notice itu. Nah di sini katakan yang kedua, saat dia di penjara pun, dia difitnah dan dia harus dimasukkan dalam penjara. Dipercaya sama orang penjara. Apakah dia keluar dari penjara? Enggak, dia masih di penjara. Dia masih di penjara, tapi dia mendapat lagi privilege lagi. Dia mendapat kesempatan yang bagus, dia mendapat kepercayaan yang luar biasa. Menjadi penguasa penjara, saudara. Tuhan ada di situ lagi. Tuhan yang memberikan semuanya itu. Meskipun di penjara. Ya, kita masih dalam masalah. Kita masih dalam dunia ini. Gak ada dunia yang gak ada masalah, saudara. Dari kecil sampai kita tua semua bermasalah, saudara. Bukan bermasalah, maksudnya ada menghadapi tantangan kehidupan. Ya, kita menghadapi tantangan kehidupan. Kita mungkin merasa seperti di dalam sumur yang nggak tahu, semua kok buntu semua. Mungkin seperti
budak yang tidak bebas, terikat oleh sesuatu, ya, dikejar-kejar utang mungkin saudara. Beban yang luar biasa, tapi Tuhan tuh ada di situ. Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Tuhan ada. Ini yang satu poin yang kita harus sadari, bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang harus kita pegang. Ya, saat kita merasa itu, Tuhan ada di situ. Ini yang pertama yang kita harus pelajari. Yang kedua, ya, diam masuknya ialah Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Minta maaf ini, Ibu Devi Lengko. Ada apa nih Ibu Devi? Dari minggu ke depan. Diam maksudnya ialah Tuhan bekerja dengan cara-cara di luar pengetahuan kita. Saya mau putarkan satu video, tolong disiapkan ya. Kita lihat dulu lah, cuma 2 menit, 3 menit mungkin. Ini pakai bahasa Switzerland saudara, tapi saya cuma mau lihat, saya mau tunjukkan. Es gibt noch was. Schöne Doppelpassel. Man sieht ja nichts seit Stunden. Johnny, Ich will Wer ist das? Was ist das unten? Ich will selber, was es es ist. passiert nichts. Monsieur Gräfe, Er drückt nicht, weil es um ihn geht. Ah ja, ich muss doch so mal drücken, oder? Jetzt stehen wir ein bisschen blöd da. Ini sebuah dulu viral sekali saudara ya. Sudah mungkin sudah pernah melihat juga. Ini viral sekali. Ini seorang pelukis yang diremehkan oleh juri-juri ajang pencari bakat ya. Karena ini berbahasa Switzerland, saya tidak artikan juga, saya juga nggak ngerti artinya apa. Cuma saya menggambarkan sebuah begini saudara. Mereka belum tahu hasilnya, tapi sudah memvonis lebih dulu bahwa itu jelek, nggak bagus. Nah, diam maksudnya Tuhan ialah bekerja dengan cara-cara yang luar pengetahuan kita. Kita hidup ini dalam prosesnya Tuhan, orang percaya. Ya, jadi jangan dilihat sekarang saudara. Aduh, kita kok hidup saya kok suwe sekali ya. Aduh, saya kok sial terus ya. Tadi sudah gambaran video tadi. Kalau dilihat masih dalam proses, memang tidak bagus sekali. Tuhan membentuk kita, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang baik. Tuhan mau kita mau dibentuk Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Ya nggak enak seperti penjunan ini. Dia akan membentuk, kalau nggak cocok dia akan kasih hancur dulu. Dibikin lagi yang baru. Ya kadang-kadang kita mengalami hal yang tadi dikatakan merasa seperti Tuhan tidak ada. Merasa seolah-olah Tuhan di mana Tuhan. Aduh, kenapa sih hidup saya kok begini ya? Kenapa kok saya kok selalu tidak
pas ini saudara, selalu tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Mungkin lukisannya kita belum selesai. Mungkin yang Tuhan mau dalam kehidupan kita belum selesai. Jadi masih ada proses-proses yang kita alami. Ada pembentukan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, dalam setiap kita. Karena kita tidak bisa menghindar itu. Kadang-kadang seperti contohnya kita berdoa, Tuhan jadikan saya ini orang yang sabar, mungkin kayak apa. Tuhan malah kasih orang yang bikin sakit hati kita di depan kita ya. Supaya kita bisa mengampuni. Tuhan kasih orang yang bikin sakit hati di depan kita. Kita belajar di situ. Jadi contohnya seperti itu. Bahwa Tuhan masih bekerja dari setiap kehidupan kita. Mungkin lukisan kita belum selesai. Sehingga kita melihat masih acak-acakan. Kita melihat masih terhambur sana sini. Karena belum selesai, belum menimpang. Kalau sudah selesai, Tuhan semua indah pada waktunya. Ya, kita tahu Yusuf pada akhirnya seperti apa. Ya, tadi dia mengalami sumur, mengalami dijual, mengalami apa segala macam. Makanya dia menerima hasil yang luar biasa. Kita baca ayatnya ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Itu waktu kalau kita baca ayatnya, saudara, kalau sudah baca di rumah nanti, Yusuf waktu dibuang di sumur itu, dia mengalami memohon pengampunan pada kakak-kakaknya. Itu sangat sedih kalau kita lihat, sangat menyedihkan sekali. Dia mengalami hal yang memang tidak enak, luar biasa. Dikhianati oleh saudara sendiri, saudara. Bahkan mau dibunuh, dia mengalami suatu situasi yang tidak enak sekali. Ya, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Ya. Kadang-kadang ada orang yang berencana untuk berbuat jahat kepada kita. Orang sudah merancangkan yang jelek bagi kita. Tuhan bisa mengubah rancangan itu menjadi yang baik. Tuhan bisa mereka-reka. Jadi nggak usah takut, saudara. Seolah-olah orang itu menembak kita. Udah ini dalam bisnis, dalam apa juga direka-reka, dibikin suatu hal yang mau dijatuhkan kayak, mau digeser kayak, mau di apa posisinya. Tuhan mereka-reka yang baik. Asalkan kita harus sabar ya, kita harus tahu bahwa lukisan kita belum selesai. Ya, gambaran kita belum selesai. Apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lihat. Nah, sekarang yang ketiga adalah apa yang kita lakukan. Ini yang ketiga ini, apa yang harus kita lakukan di saat kita dalam situasi saat merasa Tuhan berdiam diri. Kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita sudah tahu bahwa Tuhan memiliki, Tuhan sedang berproses bagi kita. Sedang merencanakan sesuatu yang baik bagi kita. Sekarang apa yang kita harus kerjakan? Ya, karena merasa ditinggalkan Tuhan ini sering akan kita alami, saudara. Karena turun naiknya perasaan hati kita. Itu sering akan kita hadapi. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, langkah pertama yang kita adalah bangun manusia roh kita, saudara. Karena apa? Karena kita tahu semua ya, manusia itu ada 3 elemen dalam kehidupan kita. Ada tubuh ini, ada jiwa kita, di mana di situ ada perasaan, pikiran, dan kehendak, itu jiwa kita. Dan ada roh yang Tuhan kasih bagi setiap kita. Karena roh inilah yang memiliki kemampuan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Hati nurani sering orang bilang. Sering dikatakan seperti hati nurani kecil yang sering ruang hampa, orang bilang. Orang Muslim bilang ada yang, itu ruang hampa yang harus diisi sesuatu. Kadang kita meskipun kita di dalam rame-rame, kenapa yang saya kok seperti lonely, padahal itulah roh kita kadang-kadang lapar dan haus yang kita harus bangun, saudara. Harus kita kuatkan. Ya, karena ini adalah sebuah kekuatan yang Tuhan beri. Ingat, saudara, waktu kita COVID tuh hari ya. COVID itu kan masuk ke dalam tubuh manusia. Dia kan nggak bisa masuk ke hewan kan, karena nggak ada reseptornya, nggak ada yang bisa menerima. Dia COVID bisa masuk ke manusia karena dia ada tempat yang disediakan oleh tubuh ini untuk masuk. Roh Tuhan, roh yang huruf besar R-nya itu bisa masuk dalam bentuk
lewat roh kita itu. Dia nggak akan lewat jiwa kita karena logika kita nggak akan bisa masuk, saudara. Logika manusia itu tidak akan bisa menerima roh Tuhan karena dia memakai akal ini. Karena bicara roh manusia rohani kita ini bicara mengenai supranatural, saudara, yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia yang biasa. Dunia tidak mengenal karena dunia tidak tahu. Itu kata Tuhan. Jadi kita harus bangunkan. Waktu Adam jatuh dalam dosa, maka manusia roh itu mati. Ya, Tuhan katakan kau akan mati saat kau makan. Tapi kenyataannya tidak mati. Karena yang mati adalah manusia roh itu. Karena hubungan dengan Tuhan kita mati, kita putus. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib membangkitkan lagi roh kita itu. Nah, roh ini kalau kita tidak dipelihara dengan baik, tidak kita kasih makan, tidak kita kasih, ya dia akan tidak stabil, dia akan loyo terus. Sehingga kita akan merasa terus. Merasa ini, merasa itu. Saya juga yang di sini juga sering merasa takut. Takut dan khawatir selalu ada dalam kehidupan kita. Karena kita masih dalam tubuh. Manusia jasmani kita masih, jiwa kita masih ada di sini. Nah, kenapa sih kita harus membangunkan manusia roh kita? Karena kita harus bisa mengendalikan jiwa kita. Next ya. Kenapa kita harus bangun? Karena kita harus bisa mengendalikan jiwa kita. Mengendalikan manusia jiwa kita. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita akan sering panik, saudara. Karena jiwa kita, kenapa saya katakan mengendalikan jiwa kita? Kan tadi katakan jiwa itu ada kehendak, ada pikiran logika kita, ada kehendak nafsu kita, ada juga perasaan kita. Kalau kita nggak bisa kendalikan itu, kalau kita nggak bisa itu, kita akan berjalan seperti contoh ya, saudara. Ini, next. Nah, orang sakit, ini contoh kalau kehidupan manusia. Orang sakit yang kuning, saudara, itu ya. Yang mengendalikan itu apa? Tubuhnya, saudara. Yang di atas kan tubuh, segitiga di atas tubuh. Kenapa ya? Aduh, kita nggak boleh begini loh, kita ada sakit. Aduh, kita ada nggak boleh begini loh, kita ada sakit. Aduh, kita tubuhnya yang sakit, saudara. Karena akhirnya, saudara, tanda kutip, kita dikendalikan oleh tubuh itu. Demikian juga yang merah, orang yang egois, orang halu, itu dikendalikan oleh jiwa itu. Apa yang dia mau nggak peduli yang lain. Dia nggak peduli tubuh di bawahnya, dia nggak peduli. Yang penting aku senang. Yang penting aku, jangan diganggu ya. Semua boleh kamu pakai, tapi yang ini jangan, yang ini kepunyaan bapak ini. Jangan korek bapak suka-suka ini. Karena itu masih belum bisa mengendalikan diri. Masih belum bisa mengendalikan jiwa, saya katakan. Karena banyak kemauan manusia, banyak pikiran manusia. Maka bangunlah manusia, roh kita, supaya kita mampu untuk bisa mengendalikan jiwa kita. Itu yang menjadi apa yang Tuhan mau bagi kita semua, saya dan saudara. Karena kita harus bisa mengendalikan diri. Nah, mengendalikan diri untuk apa sih, saudara? Next. Mengucap syukur. Kenapa saya katakan mengucap syukur? Orang akan susah mengucap syukur kalau kita dikendalikan oleh jiwa kita. Karena dia merasa, aduh, kalau lagi susah ini, aduh, lagi nggak enak ini. Nggak akan bisa kita mengucap syukur. Karena kita lebih memikirkan yang tadi kita khawatirkan. Lebih memikirkan apa tadi yang kita takuti. Jadi kita 3 step ini adalah satu rangkaian bahwa harus bisa membangunkan manusia roh kita. Dengan banyak, sudah baca firman Tuhan. Latihlah dirimu dengan beribadah, datang banyak ibadah. Itu jangan menyepelekan, sudah ibadah itu sebuah kekuatan yang Tuhan kasih untuk kita, sudah, untuk kita belajar. Aduh, ibadah lagi. Latihlah dirimu, ya kata Paulus kan, latihlah dirimu, bangun itu roh itu. Bangun itu. Saya sebisa mungkin hadir semua di AFC Manado, luar biasa. Dari cuma Senin yang libur, saudara. Selasa doa malam, Rabu men, Kamis woman, Jumat I care, Sabtu kadang-kadang juga ada I care, ada latihan musik. Minggu ibadah lagi, Senin baru libur, saudara. Latihlah dirimu beribadah karena itu yang Tuhan mau.
Itu jangan main-main, itu ada kekuatan Tuhan yang Tuhan beri. Setiap kali kita berlelah-lelah datang beribadah itu ada sebuah kekuatan yang Tuhan akan beri yang kita tidak tahu. Kita jadi kuat sendiri sudah. Karena ada. Itu makanya kalau berpikir secara logika kita tidak akan bisa. Kalau kita berpikir ada ibadah lagi. Oh sudah lelah kita. Oh tadi kerja begini. Tadi saya ngelembur. Tadi apa gini. Saya nggak akan bisa masuk. Nggak akan bisa masuk. Makanya roh manusia, roh kita harus stabil. Jangan labil, stabil terus. Sehingga kita akan bisa mampu untuk kita bisa mengendalikan jiwa kita. Mengendalikan apa yang kita. Dan kita bisa mengucap syukur. Karena Tuhan mau mengucap. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan sendiri yang mengendaki itu. Ya, bukan gembala saudara, bukan para pengkhotbah sini yang mau mengucap syukur itu yang Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur? Karena ya ada kekuatan Tuhan itu. Ada kekuatan yang Tuhan beri. Inilah kekuatan yang Tuhan ya. Kalau kita mengucap syukur. Next. Waktu kita mengucap syukur, kita sedang yang pertama berada di kehendak Tuhan. Kenapa begitu? Waktu saudara bisa mengucap syukur, meskipun dalam kondisi yang tidak enak, meskipun kita dalam sumur, meskipun kita kerja sebagai budak, kita sebagai dipenjarakan, kalau kita bisa mengucap syukur, berarti kita ini dalam kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita ada di posisi ini. Tuhan menghendaki kita untuk berjalan lewat sini. Kalau kita dengan mengucap syukur, kita syukur ya Tuhan kita lewati ini. Berarti kita di dalam zonanya kehendak Tuhan. Kita tidak lari dari kehendak Tuhan. Ya, kita tidak keluar ke Niniwe ya. Enggak keluar dari Niniwe. Kalau enggak Tuhan cabut lagi. Berarti kalau kita mengucap syukur dengan keberadaan kita saat ini, meskipun lagi enggak enaknya, kita ada di zonanya kehendak Tuhan. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan segala masalah kita. Waktu kita mengucap syukur. Membiarkan kasih-Nya mengalir dalam hidup kita saat kita mengucap syukur. Ya, meskipun keadaan bertolak belakang dengan apa yang kita kehendaki, tapi kalau ada ucapan syukur dalam kehidupan kita, semua ada di sini. Membiarkan kuasa-Nya bekerja dalam membentuk kita, menghargai apa yang Tuhan berikan saat ini. Kalau kita mengucap syukur dengan kondisi seperti ini, kita menghargai Tuhan. Meskipun itu tidak yang kita harapkan. Kita tidak menghendaki sebenarnya jalan ini. Saya tidak menghendaki sebenarnya kondisi ini. Tapi waktu kita menaikkan syukur kita menghargai apa yang Tuhan kasih. Iman kita bertumbuh dan percaya akan karya Tuhan. Inilah kekuatan sebuah ucapan syukur. Untuk kita bisa mengucap syukur, manusia roh ini harus dibangun. Manusia rohani kita ini harus dibangkitkan. Ya, supaya kita bisa mengendalikan jiwa kita. Kita bisa mengendalikan apa yang kita ingin, apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi dengan bisa mengucap syukur. Amin, itu yang Tuhan mau kita dengar pada pagi hari ini, Saudara. Wah, kayak sudah habis Saudara. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan kehendaki saya dan saudara. Saya pun masih merasa hal-hal yang sepertinya Tuhan berdiam diri. Tapi pada pagi hari ini, saudara, pada pagi hari ini, mari kita bangkitkan manusia roh kita. Mari kita bisa mengendalikan keadaan kita dengan mengucap syukur. Karena di dalam mengucap syukur ada kekuatan yang Tuhan beri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu iya dan amin Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, mari Engkau Tuhan berkarya bagi setiap kami. Bangkitkan manusia roh kami Tuhan. Untuk setiap kami
terjaga. Tetap kami awake Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu Tuhan yang bisa memimpin dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan tetap di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak melenceng daripada jalan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang memampukan kami. Engkaulah kekuatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.